Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Masito Humairo dengan NIM G1 S1222068 dari Prodi Farmasi kelas B. Nah, di sini saya akan memberikan tanggapan maupun pendapat saya mengenai adanya wacana amandemen Undang-Undang 1945. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih alasan perubahan Undang-Undang 1945 itu untuk apa. Nah, jadi alasannya itu adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan hukum. Nah, kemudian tujuannya perubahan ini adalah untuk menambahkan kewenangan MPR menetapkan pokok-pokok haluan negara atau biasa kita kenal dengan PPHN. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan pendapat tentang hal ini, bahwasanya saya tidak setuju dengan adanya wacana tersebut dan menurut saya tidak perlu melakukan amandemen Undang-Undang 1945 sebab dari sisi hukum tata negara itu sendiri tidak ada hal yang mendesak untuk dilakukan pengaturan ulang soal konstitusi negara. Nah, hal ini justru jika dipaksakan dan sering terjadi amandemen akan menyebabkan negara tidak pernah akan stabil dalam politik maupun hukum. Untuk mendapatkan kestabilan ini pun diperlukan waktu yang panjang. Nah, dan juga setahu saya yang namanya perubahan konstitusi ini harus menjadi mayoritas rakyat dengan adanya aspirasi rakyat yang meminta ataupun menyetujuinya. Dan hal ini nantinya juga akan berdampak pada stabilitas politik dan juga keamanan sosial. Nah, selain itu juga amandemen Undang-Undang 1945 ini juga bisa menjadi pintu masuknya perubahan pasal-pasal yang krusial. Contohnya soal periodisasi jabatan presiden dan wakil presidennya yang seperti sekarang kita dengar ataupun lagi viral-viralnya. Nah, hal ini dikhawatirkan akan diperpanjang karena menurut pasal Undang-Undang 1945 masa jabatan presiden itu tidak bisa diperpanjang, hanya bisa 2 periode. Nah, jadi untuk itu sekali lagi saya menyatakan saya tidak setuju dengan adanya perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk yang kelima kalinya, karena menurut saya demokrasi pasca reformasi 1998 itu sudah berjalan dengan normal, setidaknya lebih baik dari rezim Orde Baru dengan sistem otoriternya. Hal ini dianggap paling efektif dan efisien.